Bismillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang mengatur waktu, membolak-balikan siang dan malam, serta melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba-hambanya sesuai dengan hikmah yang seringkali tidak kita pahami. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti jalan kebenaran hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ada masa di mana hidup terasa berat, usaha terasa mandek, rezeki seolah tertahan, dan hati sulit merasakan tenang, padahal kita merasa sudah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga. Banyak orang langsung menyalahkan nasib, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Namun sangat sedikit yang mau duduk sejenak, merenung, dan bertanya pada dirinya sendiri, adab apa yang mungkin telah ia lalaikan. Dalam ajaran Islam, waktu bukan sekadar angka pada jam dinding. Waktu adalah amanah. Waktu adalah makhluk Allah yang kelak akan bersaksi, apakah ia diisi dengan ketaatan atau justru dengan kelalaian. Dan di antara waktu-waktu yang paling sering diremehkan, namun paling besar pengaruhnya terhadap keberkahan hidup, adalah waktu sore hari. Sore hari adalah masa peralihan. Matahari mulai condong ke barat, siang berpamitan, dan malam bersiap datang. Di waktu inilah amal manusia diangkat, di waktu inilah suasana batin sering melemah, dan di waktu inilah banyak pantangan dilanggar tanpa disadari. Pantangan-pantangan kecil yang jika dilakukan terus-menerus, dapat menjadi sebab rezeki terasa seret dan hidup kehilangan keberkahan. Pantangan pertama yang paling sering dilakukan adalah tidur di waktu sore, terutama menjelang maghrib. Banyak orang menganggapnya sebagai hal biasa, sekadar melepas lelah setelah seharian bekerja. Namun para ulama sejak dahulu telah mengingatkan, tidur di waktu ini bukan hanya membuat badan terasa berat, tetapi juga mematikan semangat ibadah. Orang yang tidur sore sering bangun dalam keadaan malas, hatinya enggan berzikir, dan lisannya kering dari doa. Dari sinilah keberkahan waktu mulai dicabut perlahan. Pantangan kedua adalah melalaikan sholat asyar atau menundanya tanpa uzur. Sholat asyar adalah sholat penjaga. Rasulullah sangat menekankan pentingnya sholat ini karena siapa yang menjaganya, maka Allah akan menjaga urusan dunianya. Namun ketika asyar disepelekan, ditunda hingga hampir habis waktunya, maka perlahan penjagaan itu pun dilemahkan. Banyak rezeki yang tertahan bukan karena kurang usaha, melainkan karena kurang menjaga sholat di waktu sore. Pantangan ketiga adalah membiarkan lisan sibuk dengan keluhan. Sore hari sering menjadi waktu manusia meluapkan penat, mengeluh tentang pekerjaan, ekonomi, pasangan, dan kehidupan. Padahal lisan adalah cermin hati. Apa yang keluar dari mulut adalah doa yang sering kita ucapkan tanpa sadar. Ketika sore dipenuhi keluhan, maka pintu syukur tertutup. Dan ketika syukur tertutup, maka rezeki pun ikut tersendat. Pantangan keempat adalah membiarkan anak-anak berkeliaran di luar rumah saat sore menjelang maghrib. Ini bukan sekadar soal mitos atau kebiasaan orang tua zaman dahulu. Ini adalah soal adab dan penjagaan. Sore hari adalah waktu keluarga, waktu menenangkan rumah, dan waktu menyiapkan jiwa untuk beribadah. Ketika rumah kosong dari zikir dan anak-anak dibiarkan tanpa arahan, maka ketenangan pun menjauh, dan keberkahan rumah perlahan memudar. Saudaraku, sore hari bukan waktu untuk melarikan diri dari kesadaran. Ia adalah waktu untuk kembali mengingat Allah, kembali menata niat, dan kembali memperbaiki adab. Barang siapa meremehkan sore harinya, maka jangan heran jika hidupnya terasa berat tanpa sebab yang jelas. Namun barang siapa menjaga adab di waktu sore, maka Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Pantangan kelima yang sering terjadi di waktu sore adalah menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Banyak orang duduk termenung, menggulir layar ponsel tanpa arah, berpindah dari satu hiburan ke hiburan lain, hingga tanpa sadar matahari tenggelam dan waktu maghrib tiba. Aktivitas seperti ini terlihat sepele, namun sesungguhnya mengikis keberkahan waktu. Waktu yang seharusnya bisa diisi dengan zikir, doa, membaca Al-Quran, atau sekadar berbincang penuh makna dengan keluarga, justru terbuang tanpa bekas. Ketika waktu disia-siakan, maka rezeki pun sering terasa menjauh, karena keberkahan waktu adalah salah satu pintu utama kelapangan hidup.
Pantangan keenam adalah membersihkan rumah, menyapu, atau membuang sampah menjelang maghrib tanpa kebutuhan mendesak. Banyak orang tua dahulu melarang hal ini bukan tanpa hikmah. Sore hari menjelang malam adalah waktu menenangkan suasana, bukan waktu mengusik ketenangan. Rumah yang tenang akan menghadirkan ketentraman hati bagi penghuninya. Namun ketika sore dipenuhi kegaduhan, tergesa-gesa, dan emosi, maka suasana batin ikut terganggu. Hati yang tidak tenang sulit merasakan syukur, dan syukur adalah kunci bertambahnya rezeki. Pantangan ketujuh adalah membiarkan hati larut dalam rasa iri dan membandingkan hidup dengan orang lain. Sore hari sering menjadi waktu refleksi. Namun refleksi yang salah arah justru berubah menjadi hasad. Melihat keberhasilan orang lain lalu merasa hidup sendiri paling susah, paling berat, dan paling tertinggal. Perasaan seperti ini diam-diam menggerogoti keimanan. Hati yang iri adalah hati yang tidak pernah puas. Dan orang yang tidak pernah puas akan selalu merasa rezekinya kurang, meski Allah telah memberinya lebih dari cukup. Pantangan ke-8 adalah menutup sore hari tanpa zikir petang. Banyak orang menganggap zikir hanyalah amalan tambahan, bukan kebutuhan. Padahal zikir adalah makanan hati. Ketika sore berlalu tanpa zikir, maka hati menjadi kosong dan mudah diisi oleh kegelisahan. Dari kegelisahan lahir prasangka buruk, dari prasangka buruk lahir keluhan, dan dari keluhan lahir ketidakridoan terhadap takdir. Di titik inilah rezeki terasa sempit, bukan karena Allah pelit, tetapi karena hati tidak siap menerima. Pantangan ke-9 adalah memutus komunikasi dan kehangatan dengan keluarga di waktu sore. Ada orang yang pulang ke rumah namun jiwanya masih tertinggal di luar. Duduk bersama keluarga, namun hatinya sibuk dengan pikirannya sendiri. Padahal sore hari adalah waktu menyatukan kembali yang tercerai oleh kesibukan siang. Ketika keluarga kehilangan kehangatan, maka rumah kehilangan barokahnya. Dan rumah yang kehilangan barokah akan terasa sempit meski luas, terasa berat meski penuh harta. Pantangan ke-10 adalah menutup sore hari tanpa muhasabah diri. Tanpa bertanya, dosa apa yang hari ini telah dilakukan, nikmat apa yang hari ini telah diterima, dan pelajaran apa yang hari ini Allah ajarkan. Orang yang tidak pernah bermuhasabah akan mengulang kesalahan yang sama, hari demi hari. Kesalahan kecil yang terus diulang akan menumpuk menjadi penghalang besar bagi rezeki dan ketenangan hidup. Saudaraku, 10 pantangan ini sering dilakukan bukan karena niat buruk, melainkan karena kebiasaan. Namun dalam Islam, kebiasaan yang salah jika dibiarkan akan menjadi hijab antara hamba dan keberkahan. Allah Maha Pengampun, namun Dia juga Maha Mendidik. Ketika hambanya lalai, Allah tidak selalu menurunkan hukuman, tetapi sering menahan keberkahan agar manusia mau kembali dan sadar. Sore hari adalah kesempatan. Kesempatan untuk menutup hari dengan adab, agar malam menjadi ringan dan pagi dipenuhi semangat. Orang yang menjaga sore harinya akan merasakan perbedaan dalam hidupnya, meski ia sendiri tidak selalu bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali manusia tidak menyadari bahwa sempitnya rezeki bukan selalu ditandai dengan kosongnya dompet, tetapi dengan sempitnya dada. Hati yang mudah gelisah, pikiran yang tidak pernah tenang, dan perasaan seolah hidup selalu dikejar kekurangan, itulah tanda-tanda rezeki kehilangan keberkahannya. Dan semua itu sering bermula dari bagaimana seseorang memperlakukan waktu sore harinya. Sore hari adalah waktu ujian keikhlasan. Setelah seharian berjuang, tubuh lelah dan pikiran penat. Di saat inilah Allah melihat, apakah seorang hamba tetap ingat kepadanya atau justru tenggelam dalam kelalaian. Banyak orang yang rajin berdoa di saat terdesak, namun lalai di saat lapang. Padahal orang-orang yang dijaga rezekinya adalah mereka yang tetap ingat kepada Allah di saat lelah, bukan hanya di saat butuh. Ada orang yang mengeluh usahanya tidak berkembang, padahal setiap sore ia menutup tokonya tanpa doa, tanpa zikir, dan tanpa rasa syukur. Ada yang merasa pekerjaannya berat dan tidak membawa berkah, padahal setiap sore ia menghabiskan waktunya dengan emosi dan keluhan. Sedikit sekali yang mau bertanya, sudahkah aku menutup hariku dengan adab yang benar? Para ulama mengajarkan bahwa waktu sore adalah waktu pengumpulan amal harian. Apa yang dilakukan di sore hari akan menentukan bagaimana malam dijalani dan bagaimana pagi disambut. Jika sore diisi dengan sholat tepat waktu, zikir, dan ketenangan, maka malam akan terasa lapang dan tidur menjadi ibadah. Namun jika sore diisi dengan kelalaian,
maka malam dipenuhi kegelisahan dan tidur pun tidak memberi ketenangan. Sore hari juga menjadi cermin bagaimana seseorang memandang hidup. Orang yang memandang hidup hanya sebagai rutinitas dunia akan menghabiskan sore dengan hiburan semata. Namun orang yang memandang hidup sebagai perjalanan menuju akhirat akan menjadikan sore sebagai waktu evaluasi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hari ini aku mendekat atau justru menjauh dari Allah? Ketika zikir petang ditinggalkan, perlindungan hati pun melemah. Bukan berarti langsung datang musibah, tetapi kegelisahan perlahan merayap. Pikiran menjadi mudah negatif, hati menjadi berat bersyukur, dan lisan menjadi ringan mengeluh. Inilah bentuk ujian yang halus namun dampaknya besar. Rezeki masih ada, tetapi tidak lagi menenangkan. Sore hari seharusnya menjadi waktu memperbaiki niat. Niat dalam bekerja, niat dalam mencari nafkah, dan niat dalam berkeluarga. Ketika niat tidak diperbaiki, maka lelah menjadi sia-sia. Banyak orang yang lelahnya besar namun hasilnya kecil, bukan karena kurang usaha, tetapi karena niatnya tercampur kelalaian. Saudaraku, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika rezeki terasa sempit, seringkali itu adalah isyarat lembut agar kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Bukan untuk menyalahkan diri secara berlebihan, tetapi untuk kembali menata adab. Karena adab adalah kunci dibukanya pintu-pintu kebaikan. Ada orang yang hidupnya sederhana namun wajahnya teduh, ucapannya menenangkan, dan langkahnya terasa ringan. Ada pula yang hartanya berlimpah namun hidupnya penuh kegelisahan. Perbedaannya seringkali terletak pada bagaimana mereka menjaga hubungan dengan Allah di waktu-waktu yang sunyi, termasuk di waktu sore hari. Sore hari mengajarkan kita tentang kepulangan, bahwa sekeras apapun perjuangan di luar, pada akhirnya kita harus pulang kepada Allah. Dan orang yang membiasakan pulang kepada Allah setiap sore, akan dimudahkan pulangnya kelak di akhir perjalanan hidupnya. Maka jangan remehkan sore hari. Jangan biarkan ia berlalu tanpa makna. Karena dari sore yang dijaga dengan adab, akan lahir malam yang penuh ketenangan, dan dari malam yang tenang, akan lahir pagi yang membawa keberkahan rezeki dan kekuatan jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, perubahan hidup tidak selalu datang melalui peristiwa besar. Seringkali ia hadir melalui keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Menjaga adab sore hari mungkin terasa sepele, namun dampaknya menjalar ke seluruh aspek kehidupan. Dari cara berpikir, cara berbicara, hingga cara memandang takdir. Para ulama dan orang-orang syolih sejak dahulu sangat menjaga waktu sore. Mereka tidak membiarkannya berlalu tanpa makna. Sore hari diisi dengan zikir, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan berbincang dengan keluarga dalam suasana yang tenang. Bukan karena mereka tidak lelah, tetapi karena mereka memahami bahwa lelah yang dibawa kepada Allah akan berubah menjadi kekuatan. Banyak orang bertanya, mengapa doa terasa lambat dikabulkan? Padahal boleh jadi, doanya tidak pernah benar-benar sampai karena hatinya penuh keluhan. Sore hari adalah waktu membersihkan hati. Ketika hati dibersihkan dari iri, amarah, dan prasangka buruk, maka doa pun naik dengan ringan. Dan doa yang naik dengan ringan akan kembali dalam bentuk ketenangan dan kecukupan. Menjaga sore hari juga berarti menjaga lisan. Tidak semua hal perlu dikeluhkan, tidak semua rasa lelah perlu diumbar. Ada kalanya diam adalah ibadah. Ada kalanya menahan diri adalah bentuk syukur. Orang yang mampu menjaga lisannya di waktu sore, akan dijaga oleh Allah dari ucapan-ucapan yang merusak keberkahan hidupnya. Sore hari mengajarkan kita untuk melambat. Dunia selalu mengajarkan manusia untuk berlari, mengejar, dan membandingkan. Namun sore hari mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dikejar. Ada waktu untuk berhenti, menarik napas, dan berserah diri. Di saat itulah jiwa menemukan keseimbangannya. Ketika sore diisi dengan adab, maka malam menjadi sahabat, bukan beban. Tidur terasa lebih nyenyak, mimpi lebih tenang, dan bangun lebih ringan. Inilah rezeki yang sering tidak disadari. Rezeki berupa ketentraman batin yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Saudaraku, jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk mulai memperbaiki diri. Mulailah dari sore hari ini, pulangkan anak-anak lebih awal, matikan sejenak hiruk pikuk dunia, dan hadirkan Allah di dalam rumah melalui zikir dan doa. Rumah yang dipenuhi zikir adalah rumah yang dilindungi,
dan rumah yang dilindungi akan memancarkan keberkahan kepada seluruh penghuninya. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi keistiqomahan. Lebih baik sedikit namun dijaga, daripada banyak namun tidak berkelanjutan. Menjaga adab sore hari adalah salah satu bentuk istiqomah yang sering dilupakan, padahal ia adalah pondasi bagi ketenangan hidup dan kelapangan rezeki. Apapun keadaan kita hari ini, pintu perbaikan selalu terbuka. Allah Maha Pengasih dan Maha Penerima Taubat. Setiap sore yang kita jaga dengan adab adalah satu langkah kecil menuju hidup yang lebih berkah, lebih tenang, dan lebih bermakna. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar keberkahan yang menyertai apa yang kita miliki. Banyak orang diberi kelapangan harta, namun tidak diberi ketenangan. Dan ada pula yang hidup sederhana, namun hatinya lapang dan jiwanya damai. Perbedaan itu seringkali tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa di dalam dada. Sore hari mengajarkan kita untuk menutup lembaran hari dengan adab. Menutupnya dengan sholat tepat waktu, dengan zikir yang menenangkan, dengan doa yang tulus, dan dengan hati yang berusaha ridho terhadap takdir Allah. Barang siapa menutup harinya dengan baik, maka Allah akan membukakan hari esoknya dengan kebaikan. Jika selama ini rezeki terasa seret, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Duduklah sejenak di waktu sore, tanyakan pada hati dengan jujur, sudahkah aku menjaga waktu ini dengan adab? Sudahkah aku mengingat Allah di saat lelah, atau justru melupakannya ketika merasa mampu? Sudahkah lisanku dipenuhi syukur, atau lebih sering diisi keluhan? Sore hari bukan waktu yang menakutkan, tetapi waktu yang menentukan. Ia adalah jembatan antara apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita terima. Siapa yang melewatinya dengan kelalaian, seringkali mendapati hidup yang terasa berat. Namun siapa yang melewatinya dengan kesadaran, akan merasakan pertolongan Allah datang dengan cara yang lembut dan tidak disangka-sangka. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Dia tahu siapa yang berusaha memperbaiki diri, meski pelan dan penuh kekurangan. Setiap langkah kecil yang dilakukan karena Allah tidak pernah sia-sia. Bahkan niat untuk menjaga sore hari pun sudah bernilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Mulai hari ini, jadikan sore sebagai waktu pulang. Pulang dari hiruk-pikuk dunia, pulang dari keluh kesah, dan pulang kepada Allah. Hadirkan zikir di rumah, hadirkan doa di lisan, dan hadirkan ketenangan di hati. Jangan biarkan sore berlalu tanpa makna, karena dari sore yang terjaga akan lahir malam yang penuh rahmat. Semoga Allah melapangkan dada kita, membersihkan hati kita, dan melimpahkan rezeki yang berkah, cukup, dan menenangkan. Semoga kita dijauhkan dari kelalaian yang membuat hidup terasa sempit, dan didekatkan dengan adab yang mengundang rahmat-Nya. Akhirnya, marilah kita tutup hari-hari kita dengan kesadaran, dan membuka hari esok dengan harapan. Karena siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah di waktu-waktu sunyi, maka Allah akan mencukupkannya di waktu-waktu sulit. Amin ya Rabbal Alamin.